Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita dalam kitab Mirqatu Su'udi Tasdiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, yang dimana itu merupakan syarah Salamut Taufiq, ya, ila mahabbatillah ala tahqiq, buah karya dari Sayyid Abdullah, dengan disyarah oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahumullahu taala jami'an. Dan kita telah sampai pada pembahasan mengenai maksiat kedua tangan, yang dimana kita telah sampai pada maksiat al-qatl, ya, maksiat al-qatl. Nah, ya, kemudian berkata al-muallif al-musannif rahimahullah taala, wa minha, dan yang termasuk ke dalam maksiat tangan adalah ad-darbu bighairi haqqin, yaitu memukul dengan tanpa hak, ya, tanpa hak. Dan di sini yang dimaksud dengan memukul, ya, tentunya adalah memukul, ya, dengan eh, sesuatu, baik dengan tangan maupun dengan alat, ya, kepada orang lain, tanpa sesuatu, ya, tanpa ada suatu hak yang dibenarkan. Di dalam Islam, ya, contohnya ada beberapa hal yang dibolehkan seorang muslim itu untuk memukul orang lain, namun eh, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh misalnya ketika seorang bapak ingin menyuruh anaknya untuk sholat, ya, namun anaknya menolak untuk sholat, maka pada saat itu dibolehkan bagi seorang bapak untuk memukul anaknya. Dan ini tentu sesuai dengan eh, hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun dan pukullah mereka pada umur 10 tahun. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW membolehkan seorang ayah, ya, untuk memukul anaknya yang sudah sampai usia 10 tahun untuk melaksanakan sholat apabila ia menolak. Dan tentu pukulan yang diberikan adalah pukulan ghair mubarrih. Ya, yang pertama adalah pukulan yang sifatnya itu tidak melukai, ya, pukulan yang tidak melukai, yang tidak membuat eh, tempat yang dipukulnya itu berdarah. Kemudian yang kedua, hendaknya tidak memukul di wajah. Hendaknya tidak memukul di wajah. Nah, ya, kemudian eh, ketentuan yang ketiga adalah apabila eh, dipukul tidak mempan, maka sudah, ya, tidak lantas terus-menerus dipukul sampai anaknya itu eh, terluka atau sampai anaknya itu bonyok misalnya, ya. Nah, namun dengan pukulan tadi, ya, yang pertama, dan kemudian si anak misalnya tidak mau, nah, mungkin bisa dengan cara yang lain, ya, bukan dengan pukulan yang berlebihan, maka ini tidak dibolehkan, ya, dikarenakan itu tidak apa namanya, tidak selaras dengan hikmah dipukulnya anak untuk melaksanakan sholat, ya.
dikarenakan mungkin hal tersebut akan membuat anak itu trauma dan bahkan dia tidak mau sholat sama sekali. Nah, oleh karena itu ya syarat untuk memukul anak untuk sholat itu yang pertama adalah pukulannya itu tidak melukai, dan yang kedua eh, tidak memukul anak itu pada wajahnya, dan yang ketiga tidak berlebihan ya, hanya dibutuhkan atau sekali atau dua kali pukulan yang eh, dapat membuat anak tersebut mau melaksanakan sholat ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa akhdhur rishwah ya, wa akhdhur rishwah yaitu mengambil riswah atau uang sogokan atau uang suap, au i'tahuha atau memberi riswah, au i'tahuha. Kalau akhdhur riswah adalah orang yang mengambil uang yang dibuat dipakai untuk menyogok, sedangkan i'tahu adalah orang yang mengasih sogokan tersebut. Kedua-duanya diharamkan dikarenakan riswah itu adalah memberikan sebagian ya, apa namanya, riswah itu adalah uang atau harta yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau dalam bahasa Arabnya ma yu'tihi syakhsu li hakimin aw ghairihi liyuhkamu lahu aw yahmilhu ala ma yuridu kada fil au yahmilhu ala ma yurid, yaitu adalah seseorang memberikan kepada hakim ya atau selainnya supaya si orang yang memberikan risiko ini dia dimenangkan dalam persidangan, atau kalau kasusnya bukan dalam persidangan supaya si yang memberikan risiko ini mendapatkan ya hak yang bukan, mendapatkan bagian yang bukan haknya, yang mendapatkan sesuatu yang bukan haknya ya, dan sehingga orang yang memberikan risiko ini bisa mengatur ya, jalannya persidangan atau mengatur sesuatu yang bukan eh, urusan dia ya, sesuatu yang dia itu tidak, sebenarnya tidak ada campur tangan pada urusan tersebut. Itu yang disebut dengan riswah. Contohnya seperti misalnya seorang yang membayar kepada eh, seseorang yang eh, tugasnya itu mewawancarai orang yang ingin masuk kerja misalnya ya, atau eh, orang yang ingin ikut tes, misalnya tes seleksi, kemudian dikarenakan takut tidak diterima, maka ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang mengetesnya supaya dia dapat dimasukkan ke dalam sekolah atau universitas tersebut. Padahal dia tidak berhak untuk masuk ke dalam universitas tersebut atau sekolah tersebut. Itu yang disebut dengan riswah. Dan ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberikan riswah dan orang yang menerima riswah itu keduanya sama-sama di neraka. Nah, kemudian wa ihraqul hayawani illa li'adha illa idza adha wa ta'ayyana tariqan fi daf'ah. Dan maksud berikutnya adalah membakar hewan. Ya, membakar hewan kecuali apabila si hewan tersebut melukai dia dan dia telah mencoba beberapa cara untuk mencegah serangan dari hewan tersebut,
Ya, kemudian ternyata hanya mempan dengan dibakar, hanya mempan dengan dibakar. Nah, seperti misalnya ketika eh, orang yang ingin digigit ular, kemudian dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari ular tersebut, namun ternyata ular tersebut tetap tidak bisa ya untuk dicegah. Ular tersebut tidak mau lari atau tidak mau kabur. Akhirnya orang ini mencoba untuk membakarnya, maka hal tersebut diperbolehkan dikarenakan dia telah mencoba ya berbagai cara, namun tidak ampuh untuk mencegah dari gangguan hewan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah wal muslatu bil hayawan dan memutilasi hewan. Ya, al musla itu dalam bahasa Arab artinya adalah mutilasi atau memotong-motong bagian tubuh dari hewan menjadi beberapa bagian. Dan tentunya bukan dimaksudkan untuk disembelih, melainkan untuk menyiksa hewan tersebut. Nah, hal juga tersebut juga termasuk dalam maksiat tangan. Ya, dikarenakan Islam itu telah mengajarkan bahwasannya ya di antara hal yang dihalalkan bagi kita untuk membunuh hewan adalah untuk ya disembelih untuk kita makan, untuk disembelih untuk kita makan dan tentunya adalah hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan oleh kita. Nah, bukan dengan memotong ya sembarangan ya atau mencincang atau memutilasi hewan tersebut tanpa disembelih. Nah, kemudian selanjutnya adalah walaibu bin narodi wat yaitu bermain dengan an-narod. Narod itu ya kalau di zaman sekarang bisa dibilang dengan dadu ya, bisa kita kenal dengan dadu ya, bermain dengan dadu. Kemudian wat ya. Top itu eh, seperti ya masih mirip dengan dadu ya. Yang keduanya itu adalah digunakan sebagai biasanya permainan untuk eh, permainan yang sifatnya itu undian. Permainan yang sifatnya itu undian menggunakan an-narod dan top ya. Dan ini telah datang riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keharaman hal tersebut. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la'iba bin nurad faqad sabago yadahu fi damil khinzir." Barang siapa yang bermain dengan dadu atau semacamnya, maka seakan-akan ia telah mencelupkan tangannya ke dalam darah babi, ke dalam darah babi. Yang dimana darah babi itu kita sama-sama mengetahui bahwasannya itu merupakan najis, ya, najis. Najis yang sifatnya mughalladhah. Nah, dan tentunya yang dimaksud dengan itu adalah bentuk pengharaman, bentuk pengharaman. Kemudian wa kullu ma fihi qimarun ya, dan setiap apapun yang terdapat qimar, perjudian di dalamnya. Hatta la'ibus sibyan bil juzi wal qi'ab ya. Hatta ya sekalipun permainan anak-anak bil juz ya, bil jauz atau bil juz ya, yaitu adalah suatu permainan ya yang dimainkan oleh anak-anak ya berupa eh, bola yang berasal dari
pohon kelapa ya, berupa kelapa, buah kelapa. Nah, jadi maksudnya adalah misalnya eh, kita bermain bola ya, namun di dalamnya itu terdapat perjudian. Ya, kalau misalnya ada yang kalah, maka dia harus melakukan ini dan itu. Ya, harus membayar sekian. Maka itu termasuk dalam perjudian. Nah, wal ki'ab ya, dan juga permainan al ki'ab, yaitu adalah semacam bentuk dari mata kaki kambing ya, dari mata kaki kambing, dan dia itu dilemparkan ke tulang-tulang yang disusun dan digunakan untuk merubuhkan tulang tersebut. Ya, dan tulang mata kaki itu digunakan untuk merubuhkan tulang-tulang tersebut. Nah, itu semacam permainan yang dulu dimainkan. Ya, namun apabila permainan tersebut terdapat perjudian di dalamnya, maka hal tersebut diharamkan. Ya, wal-la'ibu bi'alatil lahwi al-muharramati kat-tanburi wal-rababi wal-mizmari wal-autar. Ya, dan setiap ya permainan dengan alat-alat allahu atau alat-alat yang dapat melalaikan yang diharamkan kat-tanbur ya, seperti at-tanbur. Hmm. Yaitu adalah eh, semacam gendang ya, semacam gendang ya, war-robab dan juga ar-robab, yaitu semacam alat petik ya yang itu terdapat senar dari rambut padanya. Wal mizmar, dan mizmar seperti seruling, wal autar ya, dan juga al autar, yaitu adalah semacam gitar ya, semacam gitar. Maka keseluruhan hal tersebut dipakai untuk eh, misalnya bermain musik. Ya, maka hal tersebut diharamkan dikarenakan alat-alat tersebut termasuk alatul lahwi, adalah alat-alat yang dapat melalaikan, al-muharramah yang diharamkan. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam maksiat-maksiat tangan adalah walamsul ajnabiyati amdan bighairi hailin, yaitu menyentuh perempuan yang bukan mahram ya, amdan secara sengaja, bighairi hailin tanpa adanya penutup ya, tanpa adanya penutup. Au bihi, au dengan hail atau dengan penutup, lakin bisyahwah, akan tetapi dengan adanya syahwat, disertai dengan syahwat. Walau ma'a jinsin au mahramiyatin ya, walaupun ya, walaupun ma'a jinsin ya, walaupun eh, sentuhannya tersebut ya, walaupun sentuhannya tersebut itu ma'a jinsin ya, dengan sesama jenis ya. Contohnya misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hmm. Au mahramiyatin ya, atau walaupun dengan mahramnya ya. Maka diharamkan apabila terdapat padanya syahwat. Apabila terdapat padanya syahwat. Nah, jadi terdapat larangan mengenai menyentuh perempuan yang bukan mahram ya, baik itu dengan penutup ya, atau dengan penutup akan tetapi dengan syahwat, eh, baik itu tanpa penutup atau dengan penutup walaupun eh, atau dengan adanya syahwat, maka hal tersebut diharamkan dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam suatu hadis, hmm,
la an yut'ana ra'su rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an tamassa imratan allati la tahillu lahu. Ya, laki-laki itu ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada harus menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ya, dan lebih besar lagi dosanya apabila yang ia sentuh dengan syahwat tersebut adalah sesama jenis atau mahramnya sendiri. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian selanjutnya adalah wataswirul hayawan, yaitu menggambar hewan. Ya, menggambar hewan-hewan dan tentunya ya ini termasuk ke dalam dosa besar sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, dan di antara dosa besar adalah menggambar ya suatu gambar dengan gambar-gambar hewan, dikarenakan hal tersebut menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Memang sebagian ulama membolehkan ya gambar-gambar yang misalnya dipotong kepalanya ya, ya, atau misalnya eh, menggambar atau ada gambar hewan tersebut namun tujuannya bukan untuk dimuliakan melainkan untuk dihinakan ya. Contohnya seperti dijadikan keset misalnya ya, atau misalnya eh, seperti digunakan untuk karpet atau pokoknya diinjak-injak ya, dan bukan bentuk pengagungan ya, maka hal tersebut menjadi tidak diharamkan. Yang dijelaskan oleh eh, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Mirqatus Saudi Tasdiq. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya waman zakah, dan menolak untuk membayar zakat au ba'duha ya, atau sebagian dari zakat tersebut ba'dal wujubi wa tamakkun ya, setelah datang waktunya wajib zakat bagi dia dan setelah ia mampu untuk membayar zakat tersebut. Ya, maka tidak boleh bagi seseorang yang telah datang padanya waktu untuk membayar zakat ya, dan dia mampu untuk mengeluarkannya, maka tidak boleh bagi dia untuk ya tidak mau atau menolak untuk membayar zakat, atau mendiskon atau istilahnya ya menawar-nawar ya bayaran zakat yang telah tetap padanya. Misalnya seseorang ketika ia mempunyai uang sekitar 100 juta rupiah dan uang tersebut ya merupakan uang tabungan dia yang dia simpan selamanya dan telah datang padanya haul setelah 1 tahun lamanya, maka telah wajib bagi dia zakat. Nah, sebanyak 2,5%. Paham? Nah, tentunya eh, dia wajib untuk membayar sekitar 2,5 juta. Nah, namun dia menolak dengan mengatakan dia hanya ingin membayar 1,25 juta aja ya, 1.250.000, mengkortingnya sebanyak 50%. Ya, menawar. Nah, hal tersebut juga termasuk dalam maksiat tangan yang dimana padahal dia wajib untuk membayar zakat yang zakatnya itu sekitar 2,5% dari harta yang telah ia miliki ya, dari harta yang telah ia miliki. Nah, selanjutnya di antara maksiat tangan juga adalah wa ikhraju ma la yujzi'u au i'tahu man la yastahiquha, dan juga ya mengeluarkan ya dari eh, dan mengeluarkan ma la yujzi'u, yaitu eh,
suatu hal yang itu tidak sah untuk dikeluarkan, au i'tauha atau memberikan zakat man la yastahiquha kepada orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, ya. Wa ikhraju ma la yujzi, ya, yaitu dia mengeluarkan harta zakat padahal tersebut harta yang dikeluarkan tersebut itu tidak tidak sah untuk dikeluarkan. Contohnya misalnya, ya, ketika seseorang itu telah wajib baginya zakat eh, hewan seperti misalnya kambing, ya, ketika ia telah memiliki sekitar 40 ekor kambing maka telah wajib baginya untuk membayar zakat satu ekor kambing. Namun dia menolak untuk membayar dengan satu ekor kambing, melainkan dia membayarnya dengan satu ekor ayam misalnya. Dan tentunya hal ini tidak sah. Maka ini juga termasuk dalam maksiat tangan. Atau dia memberikan zakat, dia mengeluarkan zakat kepada orang yang bukan yang berhak untuk menerima zakat. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya, ya, orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sungguhnya, ya, zakat itu diberikan untuk orang-orang fakir, dan juga orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, kemudian juga para amil-amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan juga orang-orang yang dilembutkan hatinya, yaitu para muallaf, wa fir riqabi, ya, dan juga itu untuk budak-budak, wal gharimina, dan juga orang-orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan juga orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnis sabil, dan juga orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Maka orang-orang tersebut atau disebut dengan al-asnaf ats-tsamaniyah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, dan tidak boleh zakat itu disalurkan kepada orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, dan tersebut merupakan bentuk maksiat tangan. Kemudian selanjutnya adalah waman ul ajiri ujratahu, dan juga tidak memberikan upah kepada pekerja, ya, menolak membayar upah untuk para pekerja. Itu juga termasuk dalam maksiat tangan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "A'til ajir ajrahu qabla an yajifa araquhu." Berikanlah para pekerja itu upah mereka sebelum keringatnya kering. Ya, ini merupakan bentuk kiasan, ya, yang dimana hal tersebut menandakan bahwasannya hendaknya orang-orang yang menyewa pekerja itu membayar upah mereka dengan segera mungkin, ya, dengan segera mungkin, bukan maksudnya secara harfiah yang dimana sampai keringatnya kering, enggak, maksudnya itu adalah dengan sesegera mungkin, saking cepatnya sebelum keringatnya kering itu upahnya telah diberikan. Itu maksud dari hadis tersebut. Nah, kemudian momen al muttorri ma yasudduhu, ya, dan dia tidak memberikan orang yang sedang dalam keadaan darurat, ya, orang yang membutuhkan pertolongan, ya, dari apa-apa yang ia butuhkan, ya. Dia tidak mau memberikan orang yang sedang kesusahan, ya, yang sedang dalam keadaan darurat, ya, sesuatu yang ia butuhkan. Maka ini juga termasuk dalam maksiat, ya, tangan. Ya, padahal, ya, Rasulullah SAW itu senantiasa menasihati umatnya, ya, bahkan di dalam hadis qudsi itu, ya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya, wahai, ya, hambaku, kenapa engkau tidak memberikan aku makan, gitu. Maksudnya adalah padahal ada hambanya yang sedang makan, yang sedang kelaparan, namun kaum muslimin itu tidak memberikan hamba tersebut makanan, ya. Nah, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan
bantuan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, ya. Seperti orang yang sedang tertimpa bencana, ya, ketika ia membutuhkan makanan, maka kita segera membantunya, ya. Atau orang yang sedang kehilangan pakaian, ya, dikarenakan terjadinya kebakaran atau banjir misalnya, ya, yang menghilangkan pakaian-pakaian mereka, maka kita harus membantunya dengan pakaian, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa adamu inqadhi ghariqin min ghairi udhrin fihima, yaitu tidak mau menolong orang yang tenggelam min ghairi udhrin, ya, tanpa adanya udhur fihima, ya, pada menolong orang yang sedang membutuhkan dan juga orang yang tidak mau menolong orang yang sedang tenggelam, ya. Kalau mereka tidak mau menolong orang yang sedang membutuhkan dan orang yang tidak bisa berenang, ya, orang yang tenggelam, itu dikarenakan karena adanya uzur, ya, misalnya ketika orang yang sedang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan darurat itu meminta pertolongan kepada kita, namun kita juga dalam keadaan hal yang sama, atau kita tidak memiliki kelebihan harta yang dapat kita berikan kepada mereka, nah, maka kita tidak berdosa akan hal tersebut dikarenakan kita dalam keadaan uzur, ya, dalam keadaan uzur yang dimana kita tidak ada kelebihan harta yang dapat kita gunakan untuk membantu orang yang sedang kesusahan, atau misalnya kita tidak mampu menyelamatkan orang yang sedang tenggelam di laut misalnya, dikarenakan kita sendiri tidak bisa tenggelam, tidak bisa berenang. Kalau kita nyelamatin kita juga ikut tenggelam, ya, itu juga merupakan uzur, ya. Kalau misalnya kita ngeliat ada orang yang tenggelam di laut atau di kolam renang misalnya, ya, kemudian kita tidak bisa menyelamatkan, nah, kita tidak bisa menyelamatkannya dikarenakan kita tidak juga tidak bisa berenang. Nah, maka kita tidak wajib untuk menyelamatkannya. Kita hanya wajib untuk memanggil bantuan untuk supaya orang lain bisa menyelamatkan orang yang tenggelam tersebut. Nah, kemudian wa kita batu ma yahrumun nutqu fi ma yahrumun nutqu bih, ya, dan menulis apa-apa yang diharamkan untuk diomongkan, ya, ya, untuk dibicarakan atau diomongkan. Nah, jadi kalau pembicaraan itu termasuk ke dalam maksiat lisan, nah, sedangkan tulisan itu maksudnya, masuknya itu ke dalam maksiat tangan. Apa-apa yang kita tulis, ya, baik itu dalam kitab, di dalam kertas atau di medsos, ya, dalam bentuk digital, maka seluruh hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya, hendaknya kita tidak menulis sesuatu hal yang tidak perlu, apalagi dalam kita bermedia sosial, ya, kita tidak melakukan eh, komentar, yang kita tidak memosting, ya, suatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berkomentar dengan kata-kata yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kiamat kelak. Nah, oleh karena itu ada sebuah eh, pepatah yang dikatakan oleh seorang penyair, ya, bahwasanya seorang penyair ini pernah berkata, hendaknya engkau senantiasa, ya, menjaga tanganmu, dan janganlah engkau menulis sesuatu kecuali apa apa yang akan membuatmu senang di hari kiamat kelak, dikarenakan kedua tangan tersebut akan ditanya, ya, tentang apa yang mereka tulis di hari kiamat. Nah, ya, kemudian wal khiyanatu, dan khianat, wahya diddun nasihah, ya, dan itu merupakan kebalikan dari nasihat. Dan khianat itu mencakup baik itu perbuatan al-af'al,
kemudian wal aqwal ya, dan juga perkataan, wal ahwal dan juga keadaan. Ya, khianat dalam perbuatan ya. Contohnya misalnya ketika kita ya mendakwahkan atau mengajak orang lain untuk untuk mengajak mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ya kemudian kita sendiri malah menyelisihi ya apa yang kita ajak ya dari hal tersebut. Kita mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan, ya namun malah kita sendiri malah melaksanakan keburukan. Itu merupakan bentuk khianat. Kemudian perkataan ya, ketika kita tidak melak- eh, kita tidak menepati apa-apa yang kita katakan ya, ya kita mengatakan A ya ternyata hakikatnya B ya, atau mirip-mirip dengan dusta ya, itu juga bentuk khianat. Kemudian wal ahwal ya, kemudian juga keadaan ya, ya kita menggambarkan diri kita tuh orang yang soleh, diri kita itu orang yang baik, namun keadaannya diri kita itu sebaliknya, ya diri kita itu jauh dari kata soleh, ya jauh dari kata baik, maka itu juga bentuk ya khianat keadaan ya, khianatul ahwal atau khianat dalam keadaan. Nah, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya ada suatu faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya bahwasanya uh, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah berkata, "Kana salafu idza aradu an-nasihah idza aradu nasihata ahadin wa'adzuhu sirran." Ya, maka Ibnu Hajar ini berkata, dulu para salaf ketika mereka ingin menasihati ya, orang lain, maka mereka memberikan nasihatnya itu secara diam-diam sampai ya orang-orang berkata, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa man wa'adhahu ya ala ru'usin nas fa innama wabbakhahu. Barang siapa yang menasihati orang-orang dengan diam-diam ya, tidak di depan khalayak ramai, maka sesungguhnya ia telah menasihati saudaranya. Namun barang siapa yang menasihati saudaranya terang-terangan di hadapan manusia, maka sungguh ia telah mencelanya, bukan menasihatinya. Yang oleh karena itu, di antara bentuk nasihat ya untuk kaum muslimin adalah dengan menasihati kaum muslimin di dalam kesendirian ya, di dalam eh, kesunyian ya, tidak di depan khalayak ramai, tidak di depan khalayak ramai. Apabila ada orang yang melakukan perbuatan dosa ya, selama dosa tersebut tidak ia lakukan secara terang-terangan, maka hendaknya kita menasehatinya tidak di depan orang-orang. Kita menasehatinya secara diam-diam. Nah, ya oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, ta'ammadni bidushika fi infiradi wajannibin nasihata fil jama'ah li'anna an-nusha baina an-nasi naw'un min at-tawbihi la arda istima'ah fa'in khalaftani wa asaita qawli fala tajza illam tu'ata ta'ah. Ya, hendaknya engkau bersengaja untuk menasihatiku dalam kesendirian ya, dalam kesunyian, dikarenakan nasihat di antara manusia itu ya termasuk ke dalam celaan yang aku tidak ridho untuk mendengarnya. Maka kalau kamu tidak mau menasihatiku dalam keadaan diam-diam, maka janganlah kamu sedih hati apabila perkataanmu itu tidak ditaati oleh orang lain. Nah, baik. Jadi itulah maksiat-maksiat yang berkaitan dengan tangan, dan insya Allah kita lanjutkan
di pertemuan berikutnya mengenai maksiat-maksiat yang lain, yaitu seperti maksiat al-farj, ya, maksiat kemaluan, dan juga maksiat ar-rijl, yaitu maksiat kaki dan lain sebagainya. Insya Allah taala. Oleh karena itu, kita cukupkan pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima seluruh amal perbuatan kita semua, dan duduknya kita dalam majelis ini mudah-mudahan menjadi wasilah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Afwan izin.